Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Masdiana dengan nomor standbook P2112069. Saya dari kelas A Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu gizi pada anak usia sekolah dengan jurnal yang berjudul The Effect of Using Cartoon Media in Eating Vegetable in School Age Children. Seperti yang kita ketahui bersama, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia melalui beberapa tahap yang tiap tahapnya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tumbuh kembang manusia itu dimulai dari janin, kemudian lahir menjadi bayi, lalu tumbuh dan berkembang di usia anak, lalu dewasa, dan juga lansia. Masa tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Makanan pada balita atau batita biasanya lebih kompleks zat gizinya dibandingkan makanan yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Maka dari itu, diperlukan penyediaan makanan dengan gizi seimbang untuk menunjang tahap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya dari anak tersebut. Gizi pada anak sendiri berasal dari asupan makanan yang mereka makan sehari-hari. Salah satu jenis makanan yang mengandung banyak nutrisi atau gizi adalah sayur-sayuran contohnya. Sayangnya, tingginya manfaat dari sayur itu tidak sebanding dengan minat anak-anak untuk mengonsumsi sayur. Kebanyakan dari anak-anak tidak suka dengan olahan sayuran karena berbagai alasan. Contohnya karena rasanya, tampilannya yang kurang menarik, atau biasanya mindset anak-anak tersebut kayak kalau saya makan sayur pahit, kalau saya mau konsumsi sayur pahit, sehingga kecukupan nutrisi pada anak tersebut bisa kurang dan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Pada jurnal ini dilakukan penelitian dengan metode menggunakan literatur review dengan menggunakan dua database, yaitu PubMed NCBI dan juga Google Scholar, di mana dilakukan pencarian menggunakan kata kunci yang terkait dengan asupan sayur, animasi kartun, dan juga anak usia sekolah. Pada penelitian ini juga kriteria inklusif dari jurnal digunakan 5 tahun terakhir dengan penilaian kualitas menggunakan diagram flow literatur review berdasarkan PRISMA atau Preference Reporting Item of Systematic Review and Meta-Analysis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang didapatkan dalam jurnal ini didapatkan responden studi yang diambil dari 15 jurnal yang telah didapatkan dalam literatur review ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, hampir keseluruhan dari jurnal-jurnal tersebut memiliki responden anak-anak pada usia sekolah. Hasil analisis pada salah satu penelitian menunjukkan bahwa multimedia interaktif memperoleh persentase hasil uji coba kelompok besar sebanyak 94% dan termaksud dalam kategori sangat layak dan dapat digunakan tanpa revisi. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari media kartun, yaitu adalah salah satu jenis multimedia yang berbasis audiovisual bergambar dua dimensi atau sering disebut kartun, yang mana media ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur yang akhirnya dapat meningkatkan minat makan buah dan sayur pada anak. Berbagai penelitian pembandingan juga dilakukan untuk menunjukkan hasil banding antara intervensi yang menggunakan tayangan animasi kartun dengan intervensi lain seperti ceramah, media PowerPoint, dan lainnya. Juga telah digunakan untuk menentukan adanya pengaruh atau perbedaan yang signifikan dengan peningkatan minat makan sayur pada anak-anak. Hasilnya menunjukkan bahwa metode audiovisual lebih menarik dibandingkan ceramah karena siswa saat ini lebih senang melakukan aktivitas menonton dibandingkan membaca yang dianggap lebih membosankan. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini ternyata diperlukan strategi yang efektif agar anak-anak utamanya pada usia sekolah itu memiliki minat dalam mengonsumsi buah dan sayur. Ternyata media kartun menjadi salah satu strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan asupan sayur pada anak-anak, karena pada anak-anak terlebihnya di usia sekolah itu mereka lebih senang melakukan aktivitas menonton, apalagi tontonan yang merupakan gambar kemudian ada audio dan visualnya seperti itu.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.